Shalom, 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 saudara-saudara yang terkasih. Coba berikan senyuman Anda paling indah. Kapan terakhir kali Anda tersenyum betul-betul dari hati? Kapan? Coba pikirin betul-betul kapan terakhir kali Anda tersenyum betul-betul tuh karena bahagia banget. Karena tuh betul-betul janji Tuhan tuh jadi ya dan amin dalam kehidupan Anda. Ketika Anda boleh melalui masalah-masalah besar, badai-badai besar dalam kehidupan Anda, begitu selesai itu Anda tersenyum tuh kayaknya tuh, itu kapan terakhir kali? Coba jujur jawab dalam hati Anda masing-masing. Tetapi juga dalam kehidupan manusia, tidak semua senyuman kita itu jujur. Betul? Romo, kalau ngadepin orang, Romo ditanya, how are you? I'm fine, thank you. Kita senyum kan? Tapi nggak ada yang tahu di dalam kayak gimana. Betul? Kita bisa senyum di mulut kita, di bibir kita, tapi hati menangis. Itu bisa. Manusia itu punya kemampuan untuk itu. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan, cuman ada salib Tuhan, tahta Tuhan yang maha tinggi, kita mau ngomong sama Tuhan, kita sadar kita nggak bisa bohong sama Tuhan. Betul ya? Tuhan, I'm happy, I'm so happy, thank you Lord. Padahal ada begitu banyak pergulatan yang kita tuh kesel, kita tuh sebel, kita tuh marah. Sama Tuhan kita nggak bisa bohong. Sama orang kita bisa bohong. Tapi sama Tuhan, Tuhan yang tahu tembolok-temboloknya kita, jeroan-jeroannya kita tuh Tuhan tahu. Maka nggak ada orang satupun yang bisa berbohong di hadapan Tuhan. Maka coba, kapan terakhir kali sama kayak yang tadi. Kapan terakhir kali kita tersenyum di depan orang lain yang jujur, yang tulus, yang asli? Dan juga pertanyaan kedua, kapan Anda semua tersenyum tulus, penuh syukur, penuh rasa terima kasih di depan Tuhan dalam doa-doa Anda? Coba Romo ya, udah lama kagak kayaknya. Karena apa? Begitu doa langsung Tuhan tolong, help me, help me, help me. Kita nggak bisa menikmati dinamika relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, satu hal yang bisa membuat kita tersenyum adalah ketika kita betul-betul mengalami janji Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Tapi ironinya, satu hal yang tidak bisa membuat kita tersenyum juga sama. Ketika janji Tuhan kok lama banget. Ini kapan jawaban atas doa-doaku? Kok aku mintanya A, Tuhan tuh ngasihnya B. Yang mending kalau kita mintanya Mazda, Tuhan ngasihnya BMW, enggak apa-apa deh Tuhan, boleh. Tapi seringkali kita mintanya Daihatsu, Tuhan ngasihnya gerobak. Tuhan ini jauh banget daripada yang kita minta. Saudara-saudaraku terkasih, janji Tuhan dan waktu Tuhan. Ketika saya merenungkan tema ini, apa ya? Kira-kira tokoh kitab suci siapa yang paling tepat untuk bisa mengisi tema ini secara luar biasa? Janji Tuhan dan waktu Tuhan. Langsung pikiran saya tidak berputar-putar lagi, saya langsung jatuh pilihan saya pada dua tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Abraham dan Musa. Dua pribadi ini betul-betul digodok sama Tuhan. Kalau kita masak Indomie, mie instan, paling 3 menit mateng, ya enggak? Tapi kalau kita godok obat Cina, itu kan butuh 3 hari itu. Bisa sampai airnya asat, tambah lagi airnya, terus begitu. Lebih lama godokannya. Nah, godokan Tuhan terhadap Abraham dan Musa, kita tahu semua, itu bukan godokan yang sehari 2 hari. Bahkan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Mereka diajak untuk mengolah. Jadi seringkali kita tuh sadar, oh aku nih lagi digodok nih sama Tuhan nih. Aku lagi ditempa nih sama Tuhan. Tapi apakah Anda tahu ketika kita digodok, obat Cina digodok itu kan supaya sarinya keluar. Betul nggak? Ya kan kalau cuma digodok asal godok semenit 3 menit juga mendidih, udah minum. Tapi belum keluar aslinya, inti sarinya, sari patinya belum keluar. Esensnya itu belum keluar. Digodok demikian lama supaya esensnya itu keluar. Nah, tergantung diri kita bagaimana. Kalau esensnya
esensi diri kita, aslinya diri kita belum pecah, belum dibongkar, ya godokannya makanya lama. Jadi soal lama atau cepatnya itu tergantung dua hal. Satu, rencana Tuhan buat kita. Dua, juga tergantung bagaimana diri kitanya. Kalau diri kitanya keras kepala, hatinya membatu, tertutup, yang jangan heran, jangan bertanya, jangan protes. Romo, kok pengolahan saya, godokan saya, jatuh bangun saya kok nggak udah-udah. Ya karena buat Tuhan, no. The real you, the very real you belum keluar, belum pecah. Mungkin yang kita kenali baru kulit-kulit luarnya doang. Buat Tuhan, no. Kamu bisa jauh lebih bagus, kamu bisa jauh lebih asli. Kan Tuhan yang ciptain kita. Tuhan yang tahu dong, udah keluar atau belum nih. Udah selesai apa belum godokannya. Itu saudara-saudara. Nah, belajar dari Abraham. Kita semua tahulah Abraham itu siapa. Bapak orang beriman yang diberi janji oleh Allah. Tapi apakah Anda tahu apa janji Allah kepada Abraham? Orang umat beriman taunya itu, tahu Romo, janji soal keturunan. Ya enggak? Allah akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kita juga tahu dalam perjalanan, boro-boro Romo, pasir di laut, bintang di langit. Satu aja susah banget keluarnya. Butuh proses panjang. Butuh lika-liku segala macam. Lalu yang kedua yang kebanyakan umat tahu adalah tanah. Aku akan memberikan engkau tanah di mana berlimpah susu dan madu. Apakah saudara-saudara tahu bahwa sampai akhir hidup Abraham, janji tentang tanah belum 100% digenggam oleh keturunan Abraham. Kita tahu nanti keturunan Abraham itu cucunya, cicitnya itu semuanya pergi ke Mesir. Hilang itu janji tanah terjanji, tanah Kanaan hilang. Karena mereka pergi ke Mesir. Karena terjadi kekeringan di tanah terjanji. Boro-boro berlimpah susu dan madu. Orang yang terjadi sampai kekeringan, sampai keturunan Abraham harus pergi meninggalkan tanah terjanji itu. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa janji Allah kepada Abraham tidak sesederhana tanah dan keturunan? Bukan itu. Itu sekunder sifatnya. Yang mau diberikan Allah kepada Abraham bisa Anda lihat di kitab Kejadian bab 12 ayat 2 sampai ayat 3. Silakan buka handphone suci Anda. Silakan buka kitab suci Anda. Saudara-saudara, saya sih sebagai pengajar kitab suci, saya nggak keberatan Anda pakai iPad, Anda pakai iPhone gitu ya untuk buka baca kitab suci. Saya nggak keberatan. Saya cuma mau ngingetin ya. Nanti ketika di pintu surga, ketika kita udah meninggal nih, kan biasanya kan di peti mati kan kita kan dikasih tuh kitab suci, kita dimasukin ke ke peti mati. Ya kalau Anda pakainya handphone suci, handphonenya kan dimasukin juga tuh. Ya kan? Nah nanti ditanya di pintu surga sama Santo Petrus, mana kitab sucimu? Lalu Anda dengan bangga ngeluarin ini. Santo Petrus, handphone suci, iPhone 14 Pro Max. Saudara-saudara, kita itu baru naik ke surga hari keberapa? Hari keberapa kita baru naik ke surga? Hari ke-40. iPhone 3 hari kagak di-charge, itu aja udah mati. Ini baru hari ke-40 naik ke surga, itu handphone udah mati. Kan bawa charger Romo. Saudara-saudara, chargerannya Amerika, sama chargerannya Singapura, sama chargerannya Indonesia aja udah beda. Bolong 2, sama-sama bolong 3, bolong 2 tapi dua-duanya gepeng. Apalagi di surga, kita nggak tahu itu colokannya kayak apa. Saya sih nggak keberatan Anda. Syukur-syukur Anda buka kitab suci, baca kitab suci ya. Mau di iPhone, mau di iPad, mau di tablet. Tapi jangan lupa ini. Dengan kitab suci ini Anda bisa garis-garis, Anda bisa coret-coret, Anda bisa kasih catatan-catatan kecil, betul? Kan kalau di handphone juga bisa Romo. Kan bisa diklik-klik-klik gitu ya, di-highlight. Itu aplikasi 5 tahun lagi juga udah nggak ada. Aplikasi yang Anda pakai sekarang, sudah ada aplikasi yang baru. Semua catatan-catatan Anda di iPhone, di
kitab suci, aplikasi kitab suci itu udah nggak ada, hilang semua. Maka boleh-boleh aja pakai itu semua, tapi jangan meninggalkan ini. Karena inilah yang akan menjadi saksi hidup Anda. Betul. Saya selalu mengajarkan umat saya, kalau Anda baca kitab suci, Anda terkesan sama ayat-ayat emasnya, ada rema untuk kehidupan Anda garis bawain. Bener Romo, ini saya lagi dikuatkan banget nih sama ayat ini nih Romo misalnya. Anda garis bawain, itu akan menjadi saksi untuk hidup Anda nanti. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, Anda akan tersenyum dengan perjalanan hidup Anda. Anda akan bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata aku boleh melewati semua itu. Mungkin kalau orang lain yang lewatin, nggak sanggup. Tapi aku dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus dalam hidupku, aku boleh, aku bisa, aku mampu melewati itu semua. Nah, saksinya ini. Yang Anda harus bawa kemanapun, jangan sampai hilang, jangan sampai ketuker, jangan sampai ketinggalan, gitu. Kembali ke Abraham, di Kejadian 12 ayat 2-3. Kalau Anda baca di situ, coba hitungin ya, hitungin berapa janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi pertama-tama, bukan tanah, bukan keturunan. Ya memang sih untuk jadi bangsa yang besar kan harus berketurunan, betul? Yaitu jadi keturunan itu hanya sekunder sifatnya, tapi janji Allah yang pertama menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, memberkati engkau. Itu yang kedua, hidup Abraham mulai hari itu akan diberkati. Yang ketiga, membuat namamu masyhur. Nama Abraham, hidup Abraham, lika-liku Abraham, iman Abraham, ketaatan Abraham akan dikenal di mana-mana. Sampai kita di Indonesia aja bisa kenal. Bayangin coba. Keempat, engkau akan menjadi berkat. Ini, selain hidupnya diberkati, Abraham juga dijanjikan Tuhan hidupnya akan jadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara terkasih, itu luar biasa loh. Seringkali kita mintanya apa? Tuhan berkati hidupku, berkati keluargaku. Betul? Dengan panggilan Abraham kita bisa belajar bahwa dia harus jadi berkat buat orang lain. Makanya mungkin perjalanan Abraham menerima janji Allah itu sedemikian panjang, mungkin ini yang harus diolah oleh Abraham. Kemudian yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Luar biasa ini. Efeknya bukan hanya untuk Abraham, tapi juga untuk orang-orang di sekitar Abraham. Yang keenam, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wow, hidupnya akan dilindungi. Betul-betul Tuhan ada di pihaknya Abraham. Dan yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan hanya orang-orang di sekitar Abraham saja, keluarganya saja, sukunya saja, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Bayangin saudara-saudara. Bagaimana janji Tuhan itu seperti sebuah tetesan air menetes di danau, makin besar, makin besar, makin besar efeknya. Itu ternyata untuk bisa sampai ke situ, Allah tahu gak bisa prosesnya cuma setahun 2 tahun. Prosesnya harus panjang karena janjinya, efek dari janji itu akan worldwide. Kalau cuma sehari 2 hari langsung jadi mungkin nggak sampai sebesar ini Abraham. Tapi karena pergulatannya sungguh luar biasa ditempa, maka betul-betul bayangin. Ada berapa agama yang percaya sama Abraham coba? Yang berpegang pada iman Abraham. Orang Yahudi, saudara kita yang Muslim, dan orang Kristiani. Ada berapa miliar orang itu di muka bumi ini sampai detik ini. Bayangin. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita hitung-hitung ternyata janjinya ada 7. Kalau kita baca kitab suci, nemu angka 7, ada 7 kali misalnya, 7 hal misalnya, itu adalah simbol kesempurnaan. Jadi di balik macam
semacam janji Allah kepada Abraham. Yang mau dikatakan pertama-tama, janji Allah kepada Abraham adalah perfect. His promise is perfect as it is. Ini yang harus ada di kepala kita. Ketika kita mulai ragu-ragu sama janji Tuhan, kita mulai ragu-ragu menanti waktu Tuhan, harus ada di kepala kita, janjinya adalah sempurna. Yang namanya sempurna tidak bercacat. Yang namanya sempurna tidak pernah gagal. Yang namanya sempurna menuju pada kebaikan sejati. Kebaikan sejati itu udah nggak ada noda, nggak ada cacat, nggak ada celah. Kebaikan yang sejati. Jadi kalau kita sekarang ini masih ada dalam prosesnya Tuhan, kita harus sadar, ya kita sedang menuju pada kebaikan sejati itu. Pada kesempurnaan itu. Bisa jadi kita masih ada dikikis oleh noda-noda, oleh kedagingan kita, oleh nafsu kita, oleh kemanusiaan kita, keserakahan kita, kesombongan kita, dan teman-temannya semua. Janji Tuhan adalah sempurna untuk Abraham, untuk seluruh keturunannya, untuk saya, termasuk juga untuk Anda semua. Pegang, catat itu baik-baik, janjinya sempurna. Itu bisa menjadi sebuah bensin yang harganya sekarang lagi naik. Full tank itu langsung. Isi bensin langsung full tank aja pokoknya. Mau harganya berapa pokoknya full tank. Iya, Roma ya baru sadar janji Tuhan itu sempurna. Untuk seluruh keturunan Abraham termasuk untuk aku. Kalau sekarang masih bergulat, berarti aku sedang menuju kesempurnaan itu. Tapi saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa perjalanan Abraham itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Karena apa? Itu kan janji Tuhan baru diungkapkan di ayat 2, ayat 3 ya. Tapi nanti ketika Anda lirik ke bawah kitab suci Anda, ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Nah, loh. Ini belum berubah bab ya, belum. Baru ya beberapa ayat janjinya Tuhan tuju sempurna, terus coba dijalani oleh Abraham. Dia bawa istrinya, dia bawa Lot, dia bawa beberapa keluarganya pergi ke tanah terjanji, langsung sampai di ayat 10, langsung terjadi kenyataan pertama yang harus dihadapi oleh Abraham adalah pahit, Romo. It's very bit. Betul-betul. Apakah Abraham kecewa? Jadi ini sebelum Abraham menantikan anak, tapi sebetulnya ketika dia udah sampai ke tanah terjanji, udah ada kekecewaan sebetulnya. Kalau itu mau dijadikan alasan buat kecewa. Tapi Abraham tidak menjadikan itu sebagai alasan dia untuk kecewa. Banyak nih dari kita nih, termasuk saya juga, kita seringkali terlalu banyak alasan untuk kecewa. Iya apa iya? We have so many reasons to disappointed. Untuk kecewa itu, wah Romo, suami saya begini, istri saya begini, anak-anak saya begini, rumah saya begini, anjing saya begini, tetangga saya begini, pekerjaan saya begini, banyak banget. Tertampar-tampar kan sama kitab suci. Makanya kalau baca kitab suci itu, jadikan kitab suci ini cermin buat kita. Kita tidak sedang ngomongin Abraham doang, tapi kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Iya ya Roma ya. Bagaimana saya tuh terlalu banyak orang yang orang yang seringkali mengatakan Romo hidup saya pahit karena terlalu banyak alasan buat dia untuk dicari-cari buat kecewa. Seringkali hidup manusia dia mencari-cari alasan yang sebetulnya tidak mengecewakan tapi dijadikan alasan buat dia kecewa. Untuk mengatakan I'm a victim father. Aku victim dari kehidupan ini. Aku victim dari keluargaku. Aku victim dari masyarakatku. Aku victim dari gerejaku. Maka pahitlah hidupku. Coba mulai dari sekarang dipilah-pilah lagi. Kalau Anda merasa hidup Anda pahit, coba dipikir-pikir. Dilihat-lihat lagi. Mana nih yang pahitnya pahit bohongan ternyata. Yang pertama. Oh ternyata ini cuman pikiranku doang nih. Aku suka baper nih. Padahal mah kagak misalnya. Lalu yang kedua, cari yang pahit yang mengobati. Ya namanya obat, jamu kan pahit kan. Obat Cina juga pahit kan. Tapi kan kalau kita berhenti pada pahitnya doang, terlalu kita tolak, ya kita nggak bakal sembuh. Kita pahit,
kita telan karena kita tahu itu bisa mengobati. Maka dicari juga mana kepahitan-kepahitan dalam hidupku yang bisa mengobati aku. Ini butuh waktu, butuh proses, entah namanya retret, entah namanya rekoleksi, entah namanya pengolahan batin gitu ya. Coba cari deh. Jangan biarkan kepahitan itu hanya sebatas kepahitan aja. Pasti bukan itu maksud Tuhan, bukan itu janji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kelaparan di tanah terjanji, bukan karena Tuhan benci sama Abraham, mau ngeprank Abraham. Ini kan sama juga di prank. Ya enggak? Udah jauh-jauh jalan gitu, pas sampai lah kok kelaparan. Terus Tuhan bilang, prank gitu. Kan enggak begitu. Tuhan pasti punya maksud. Apa maksudnya? Anda bisa baca tuh di ayat 10 dan seterusnya. Abraham di Mesir. Bayangin saudara-saudara, Abraham di Mesir bawa Sarah istrinya yang cantik luar biasa. Abraham takut jangan-jangan dia dibunuh karena orang Mesir naksir istrinya, ngambil istrinya lalu Abraham suaminya dibunuh. Maka yang terjadi, Abraham menyuruh Sarah untuk berbohong. Bayangin coba. Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa Abraham pernah berbohong dalam hidupnya. Abraham meminta Sarah untuk, kamu jangan ngaku engkau istriku, bilang aja kamu adikku, supaya aku tidak dibunuh oleh orang-orang Mesir itu. Dan mereka melakukan itu. Ketika mereka sampai ke Mesir, Firaun naksir berat sama Sarah, lalu memboyong Sarah ke istananya, memberikan Abraham, coba Anda buka itu di ayat 16. Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan unta. Tajir-tajir dah tuh Abraham. Lalu di malam harinya si Firaunnya bermimpi bahwa Tuhan akan menghukum dia. Besok paginya langsung Abraham dipanggil. Mengapa engkau berbohong? Kamu katakan dia adikmu, padahal dia istrimu. Lalu Firaun menyuruh Abraham pergi dengan Sarah. Tapi juga sambil membawa kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan unta. Bayangin coba. Dalam kepahitan, karena terjadi kekeringan di tanah terjanji, ternyata Tuhan punya rencana. Dari situlah Abraham memperoleh kekayaan, makin tajir itu. Abraham langsung ngerti, oh iya ya, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Orang-orang yang berbuat jahat sama Abraham akan dikutuk dan terjadi dalam diri Firaun. Itu. Namamu akan ditakuti, akan dikenal oleh banyak orang. Jadi dalam segala kepahitan hidup Abraham, Abraham sedang diajak oleh Tuhan untuk melihat bagaimana janji Tuhan satu persatu akan menjadi ya dan amin dalam hidupnya. Jadi kepahitan bukan hanya menjadi kepahitan, hukuman dari Tuhan yang membuat kita nangis, buat hidup kita terluka, trauma bahkan. Harus aku temukan mulai dari sekarang. Blessing in disguise. Behind all my problems. Ada enggak blessing dari Tuhan? Karena itu yang Tuhan mau. Sebab kalau Tuhan cuma ngasihnya hal-hal yang baik-baik saja, kita nggak pernah belajar kok. Betul deh. Kalau kebaikan misalnya. Kalau kebaikan yang kita terima berulang-ulang, lama-lama kita nggak akan berterima kasih. Betul apa enggak? Napas aja coba. Waktu siapa yang pernah kena COVID di sini? Yang sampai ngek sampai di oksigen, cari oksigen susah. Mungkin di Amerika nggak terjadi, di Indonesia terjadi. Oksigen susah, mau napas aja susah Romo. Baru kita ngerti, oh iya ya, napas itu sesuatu yang berharga. Tapi kalau kita sehat-sehat terus, napas itu buat kita itu udah taken for granted. Kita nggak pernah merasakan itu blessing yang luar biasa besar buat kita hidup. Ketika terjadi persoalan, baru kita sadar, oh iya ya, napas aja ternyata itu udah luar biasa berkat. Termasuk sorry to say kalau saya ngomong kentut. Siapa di sini yang pernah kena sembelit? Perutnya melilit, udah geledak-geluduk.
Tapi pas bisa kentut gitu, Romo, enak banget Romo. Tapi setiap Anda kentut, bau gitu. Dijadikan negatif gitu loh. Banyak hidup kita nggak sadar itu punya value. Karena terlalu sering, terlalu murah. Sampai kita nggak melihat itu sebagai grace. Sebagai sesuatu yang gratis dari Tuhan. Bukan gratis kacangan, tapi dari Tuhan. Nah, dari situ kita bisa belajar dalam menanti waktu Tuhan, menanti janji Tuhan juga dalam perkenanannya. Ada juga bisa selalu pasti setiap orang ada kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya. Ada problem demi problem dalam hidupnya. Kemudian kalau Anda lihat juga di Kejadian bab 13, Abraham dan Lot berpisah. Untuk pertama kalinya Abraham akan kehilangan keluarganya. Lot yang dia bawa, akhirnya Tuhan suruh pergi, tinggalkan dia. Harus terpisah. Itu kan sesuatu yang serius sebetulnya. Bukan bye-bye gitu, enggak. Betapa beratnya sebuah perpisahan. Betapa beratnya sebuah kerinduan. Betapa beratnya kalau udah lama nggak ketemu. Betapa menyiksanya kerinduan itu. Betul? Dan betapa menyiksanya kalau nggak bisa pulang. Itu juga. Itu salah satu kepahitan loh. Harus berpisah dengan Lot. Tapi Tuhan pasti punya rencana. Dipisahkan dari Abraham, Lotnya itu bukan untuk supaya Abraham sendirian tersiksa, tetapi supaya janji Tuhan betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Jadi mulai saat itu saudara-saudaraku, satu persatu kisah Abraham akan menunjukkan betapa janji Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupannya. Di Kejadian bab 14 misalnya, Abraham mengalahkan raja-raja di timur. Kemudian juga pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Betapa Melkisedek memperoleh berkat karena memberkati Abraham. Di situ sebetulnya, oh kenapa Abraham sesabar itu Romo menanti kehadiran seorang anak? Kenapa sabar? Karena dia sendiri udah udah mengalami, udah menerima janji-janji Allah tadi. 7 janji itu sudah satu persatu dia terima. Oh, pantesan sekarang kebongkar misterinya. Kenapa sampai puluhan tahun sampai tua dia tetap percaya pada janji Tuhan akan kehadiran seorang anak. Belajar dari pengalaman ini. Learn. Pengalaman terbaik, kuliah terbaik adalah pengalaman hidup. Yang sering kali tidak ditemukan di bangku kuliah, tidak ditemukan di mimbar gereja, di mimbar sabda gitu ya. Pengalaman terbaik, pelajaran terbaik adalah pengalaman kita sendiri. Jangan sampai pengalaman ya udah kita udah kayak baskom, kita tampung semua pengalaman, udah bingung ini yang mana. Hidup manusia juga harus pintar-pintar mengolah pengalaman. Ini pengalaman syukur, aku masukin folder di otakku. Kumpulin tuh syukur-syukurnya. Ini pengalaman yang betul-betul aku nangis-nangis nih. Ini pengalaman berat, ini pengalaman yang belum ada jalan keluarnya nih. Gitu. Karena seringkali kepala kita menjadi penuh karena kusut. Semua kita campur-campur, semua kita aduk-aduk. Sampai kita bingung, ini yang mana sih yang harus kita selesaikan tuh yang mana? Terlalu banyak PR dalam hidupnya, betul? Waktu kita sekolah kan kalau guru matematika kasih PR, guru bahasa Indonesia kasih PR, guru IPA kasih PR, guru IPS, itu hidup kita kayak berakhir bukan? PR sih baik, tapi kalau kebanyakan juga kan bingung. Yang mana dulu mau diselesain. Tapi yang namanya seperti sekolah, hidup itu juga begitu. Banyak ataupun sedikit PR itu, berat ataupun gampang, harus diselesaikan. Harus dikerjakan. Karena kalau ditunda-tunda jadi problem buat kita. Nambah lagi PR yang baru. Seringkali manusia menumpuk-numpuk pekerjaannya. Tarsok, entar dulu, tunggu begini, tunggu begitu. Sampai akhirnya udah penuh semua itu baskom kepalanya, bingung mau apa lagi. Nah, kemudian saudara-saudaraku terkasih, itu dari pengalaman Abraham. Tapi apakah Anda tahu bahwa Abraham itu juga bergulat loh. Jangan mentang-mentang Abraham itu disebut bapak orang beriman, yang taat, yang penuh percaya. Abraham juga bergulat kok.
Sama seperti saya, sama juga seperti Anda. Pergulatannya tidak mudah. Karena kalau pergulatannya mudah itu bercanda namanya. Kalau pergulatan yang wah seluruh daya upaya tenaga itu serius gitu loh. Bukan bercanda. Misalnya dalam doa Abraham untuk Sodom dan Gomora. Bayangin coba. Ketika Allah curhat kepada Abraham, aku akan menghukum itu kota Sodom karena tingkah lakunya sudah buruk. Lalu Abraham sadar di Sodom itu tinggallah Lot. Lalu dia bergen sama Allah. Tuhan, kalau ada 50 orang baik, itu bisa Anda temukan di Kejadian bab 18. Kalau ada 50 orang baik, masukkan engkau menghukum? Terus Allah, oke, baik. Kalau ada 50 orang baik, aku temukan di Sodom, aku tidak akan menghukum kota itu. Tapi si Abraham juga sadar, kayaknya keluarganya Lot nggak sampai 50 dah. Dia turun lagi, 45, 40, 30, 20. Coba kalau Anda pernah kenal pergi ke Mangga 2, cari daster, cari bahan gitu di sana. Ci, berapa nih Ci? Untuk pelanggan lah, penglaris lah. Karena masih pagi nih, udah selosin ambil lah 400.000. Terus Anda tawarkan, mahal amat Ci. Jangan 400 dong. 3,5 deh. Terus Ci karena udahlah. Ya udah deh, cincai lah, ambil dah. Terus Anda tawar lagi Ci. Jangan 3,5 lah Ci, 300. Enggak ditimpuk daster, bagus itu. Udah nawar, dikasih, nawar lagi. Maunya apa? Itu yang dilakukan oleh Abraham loh. Itu membuktikan, menunjukkan betapa dia tuh pribadinya keras sebetulnya. Kalau dia bukan pribadi yang keras, dia tuh nggak bakal kok punya sebuah perjuangan sampai ke tanah terjanji. Kalau nggak punya kekerasan hati, nggak bisa. Tapi di sini Tuhan merubah kekerasan hati Abraham menjadi ketegaran imannya. Apa yang menjadi handicap kita, apa yang menjadi negative things dalam diri kita, Tuhan tahu diubahnya menjadi sesuatu yang positif. Sekarang kalau Anda mungkin seringkali dibilang apa? Sombong, dibilang apa? Bawel, dibilang apa? Sok kepo, dibilang apa? Segala macam lah yang jelek-jelek ya. Coba, Tuhan, aku begini. Ya mungkin kalau satu orang ngomong, wah misalnya si Cilili mah sombong misalnya. Satu orang ngomong gitu ya. Tapi 100 orang bilang, enggak ada yang enggak sombong. Mungkin ada yang salah sama satu orang itu. Ya. Tapi kalau 100 orang bilang Anda sombong, ya berarti bisa jadi Anda sombong. Nah terus bertanyalah sama Tuhan, Tuhan, kalau aku sombong, Engkau kan yang menciptakan aku. Pasti Engkau mau nih merubah sifat sombong. Aku jadi sombong kayak begini, pasti ada sesuatu. Pasti Tuhan mau ubah. Orang sombong itu kan biasanya karena dia bangga ya terhadap sesuatu yang dia miliki, ya enggak? Dia suka pamer, betul? Kalau sombong kan bisa begitu. Tuhan, coba tolong ubah sombongku jadi sesuatu yang positif. Oh, bisa Tuhan ubah, dia bangga sama imannya. Kalau orang sombong suka pamer-pamer, dia pamer kebaikan Tuhan. Bisa jadi kan? Kalau orang sombong itu ngomongnya sukanya banyak, dia ngomong banyak soal firman Tuhan. Tuhan merubah apa yang negatif menjadi positif. Itu Abraham. Kalau Tuhan bisa mengubah Abraham seperti itu, Tuhan juga bisa merubah hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Banyak orang hidupnya sudah berubah, jadi lebih baik. Kenapa masa aku nggak bisa? Sama-sama makan nasi, sama-sama makan kentang, sama-sama makan gado-gado, dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Gitu. Jadi pikirannya begitu. Nah, kemudian seperti yang saya sudah pernah katakan, saya sudah pernah cerita di Bible Learning ya, soal bagaimana iman Abraham diuji. Pernah itu, Anda kalau pernah nyimak. Kita akan melihat wajah Abraham yang lain. Ketika nunggu bertahun-tahun, akhirnya finally Tuhan kasih anaknya Ishak. Kan pasti jadi anak kesayangan itu kan. Udah dinanti-nantikan, udah segala macam drama, lebih dari drama Korea itu. Akhirnya lahir Ishak, itu mah pasti disayang habis. Siapa yang lebih sayang? Ishak atau Abraham atau Sarah kepada Ishak? Coba, Anda bayangin ya. Siapa yang lebih sayang
Abraham atau istrinya kepada Ishak? Secara naluriah ya istrinya lah Romo, Sarah lah Romo. Meskipun Abraham pasti juga sayang banget sama Ishak anaknya. Pada suatu ketika di Kejadian bab 22 Allah berfirman, Tuhan berfirman begini. Tuhan memanggil Abraham. Abraham cuma ngomong apa? Ya Tuhan. Satu kata, saudara-saudara, bayangin coba, satu kata. Kalau sebelumnya Abraham sampai tawar-menawar ngomong panjang lebar waktu Tuhan mau menghukum Sodom, sekarang ini Abraham sudah berganti nih. Sudah bertransformasi. Dipanggil Abraham, dia bilang, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham gak banyak cincong lagi, saudara-saudara. Bisa kita bayangin ketika Tuhan mau menghukum Sodom saja, saudaranya dia juga bukan ya, orang-orang Sodom itu. Abraham sampai kekeh luar biasa mempertahankannya. Ini anaknya. Kalau dipanggil untuk menjadi seorang imam, suster ya, ku persembahkan Tuhan anakku. Bangga malah. Tapi ini gak lucu. Korban bakaran. Tuhan ini ngeprank lagi nih Tuhan. Udah dulu dikasih tanah yang kering, kekeringan. Sekarang udah dikasih mau diambil lagi. Diambilnya jadi korban bakaran lagi. Emang kagak cukup itu kambing domba? Gak cukup. Kenapa harus anakku? Tapi Abraham yang kita kenal di bagian ini sudah Abraham yang baru. Abraham yang sudah bertransformasi. Dia nggak banyak ngomong lagi. Langsung dikatakan keesokan harinya, pagi-pagi. Jadi dia nggak nunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Langsung besoknya pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Ya mudah-mudahan Sarahnya belum bangun. Kira-kira Abraham cerita nggak ke si Sarah? Sar, tahu nggak? Masa Tuhan tadi minta si Ishak buat jadi korban bakaran? Kira-kira Abraham cerita kayak gitu nggak? Ya pasti kagak lah. Laki-laki mendem perasaan. Di sini ada banyak laki-laki nih. Seringkali laki-laki itu nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa cerita apa yang ada di pikiran dan hatinya. Betul apa enggak? Kita cenderung mendem aja. Tahu-tahu gledar aja. Nah, Abraham pasti nggak cerita sama Sarah. Sebab kalau cerita, bisa lain cerita. Wah, si Sarah enak aja. Aku yang ngelahirin, aku yang mengandung, aku yang nyusuin. Sekarang mau kamu ambil begitu aja. Pasti jadi drama baru itu. Abraham diem, dia tidur sama Sarah, dia gelisah, pasti gelisah. Cerita apa kagak ya? Cerita apa kagak? Cerita apa kagak? Untung dia nggak cerita. Akhirnya dia bawa budaknya kan. Sama si Ishak, sama Abraham, sama budaknya. Kira-kira Abraham cerita nggak sama budaknya? Pasti kagak juga. Sebab kalau cerita, pasti tuh budak ceritanya ke Sarah juga. Langsung drama lagi. Nangis-nangis bisa itu si Sarah. Bisa lain cerita nanti. Abraham menyimpan segalanya dalam hatinya. Dalam perjalanan itu mungkin dia mengolah. Mungkin dia bergulat juga. Dalam diam. Ini problem yang harus kita pelajari dari Abraham. Seringkali kita kelewat banyak koar-koarnya. Ya apa enggak? Ke teman-teman, ke Tuhan, ke pastor. Wah, aku banyak persoalan di rumah tanggaku problem nih. Anak-anakku problem nih, pekerjaanku problem nih, bla 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 bla. Sampai enggak ada waktu untuk mengolah dalam hening. Belajarlah dari Abraham. Dalam diam, batinnya mengolah. Dalam diam, pikirannya mengolah. Apa maksud Tuhan? Dia kembali, janji Tuhan sempurna. Pasti ada sesuatu yang baik. Nggak mungkin Tuhan mau mengorbankan anakku Ishak. Nggak mungkin Tuhan berbuat jahat untuk aku. Sempurna. His promise is perfect. Itu yang diimani oleh Abraham. Maka dia nggak banyak ngomong sebetulnya saudara-saudara. Kemudian dia dikatakan, bangunlah Abraham,
Ia memasang pelana keledainya, memanggil kedua orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perjalanannya panjang. Tuhan memberi waktu buat Abraham untuk mundur sebetulnya. Enggak kan, persembahkanlah Ishak di depan perkarangan rumahmu. Kagak. Harus berjalan. Itu butuh waktu kok. Romo saya udah hening Romo tapi kok nggak ketemu-temu. Ya heningnya berapa hari? Berapa lama? Cuman sehari ya pasti belum ketemu mungkin. Dalam keheningan kita mengolah. Mungkin lebih sedikit ngomong gitu loh. Talk less. Lebih banyak berbicara dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, mengolah. Ya gini, tantangannya gini. Kalau Anda punya masalah, pilih-pilihlah orang kepada siapa Anda curhat. Tidak semua orang yang bisa berempati kepada Anda. Jika Anda ketemu orang siapa di restoran, Anda cerita begini, begini, begini. Temu orang cerita. Nggak semua orang. Oh kasihan ya, berjuang ya. Nggak semua. Ketika orang cuek, Anda sakit hati. Tambah lagi sakit hatinya. Tambah lagi problemnya. Ketika orang tidak menanggapi secara positif, Anda lebih luka lagi. Tidak semua juga orang yang bisa ngelus-ngelus tangan kita, ayo sabar ya. Di dalam hatinya, syukurin lo, mampus lo, bisa jadi. Hati orang gak ada yang tahu. Maka kalau Anda mau cerita masalah-masalah Anda, pilih-pilih orang yang betul-betul Anda kenal. Komunitas yang menjadi support system Anda. Orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk mengolah itu bersama-sama. Entah imam, entah pembimbing rohani, suster, atau awam-awam teman-teman Anda yang memang kredibel. Ini mulutnya nih bukan ember bocor nih. Baru Anda curhat langsung tiba-tiba satu grup di WhatsApp tahu semua masalah Anda. Itu jauhin yang kayak begitu. Jadi pelajaran, lain kali enggak deh. Kagak deh aku cerita ke dia deh. Baru cerita tadi malam semua WhatsApp grup, semua anggotanya tahu. Oh si ini ternyata begini. Waduh, itu ember bocor. Jauhin kayak gitu. Jangan dipilih lagi di kemudian hari. Belajarlah dari Abraham. Dalam diam, dia mengolah itu. Diamnya Abraham itu bukannya dia bukannya dia nyerah gitu ya. Dia mengolah itu. Kemudian dikatakan ketika pada hari ketiga, bayangin coba, 3 hari jalannya itu jauh loh. Melayangkan, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti udah 3 hari jalan masih jauh itu tempatnya. Abraham butuh waktu yang panjang untuk mengolah dalam keheningan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Dia nggak mau bujangnya tahu. Kalau bujangnya tahu gitu ya, dia mau menyembeli Ishak, bujangnya lihat teriak-teriak, dia yang satu lari kepada Sarah, yang satu cegah Abraham. Jadi lain cerita pokoknya. Abraham no. Lihat, semakin sedikit orang yang dibawa oleh Abraham. Itu namanya pengolahan. Kalau satu KKI tahu masalah Anda, berarti Anda belum mengolah. Semakin sedikit orang tahu, semakin serius kita mengolah itu. Gitu. Kemudian dikatakan, aku beserta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Bayangin coba, dia harus mengorbankan Ishak anaknya, tapi dia ngomongnya kami akan sembayang. Karena memang dia mau sembayang sama Tuhan. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saudara-saudara, Abraham bohong apa enggak? Dia ngomong, dia kan harus menyembelih Ishak ya. Berarti Ishaknya mati lah. Dia bilang, kami akan kembali. Dia bohong apa kagak? Sama bujangnya itu. Itu bukan kebohongan. Itu yang dia percayai. Dia percaya Tuhan tidak akan berbuat yang buruk untuk Ishak anaknya. Maka dia percaya, kami akan kembali. Omongan laki-laki adalah doanya dia. Kemudian lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulkannya ke atas bahu Ishak. Saudara-saudara, Anda langsung ingat siapa kalau begini?
korban, ngangkat kayu di atas pundaknya Tuhan Yesus sendiri, bukan? Itulah yang terjadi. Yesus memanggul salib sampai ke Golgota. Itulah gambaran Abraham mengorbankan anaknya, demikian juga dengan Allah Bapa mengorbankan putranya. Jadi sebetulnya nggak susah memahami kenapa Yesus jadi manusia, kenapa Allah jadi manusia, kenapa Allah harus mengorbankan dirinya di salib. Semuanya itu sudah ada sejak kejadian perjanjian lama kok. Dalam diri Abraham. Kemudian dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Akhirnya nih anak ngomong nih, Bapa. Lalu Abraham ngomong apa? Ya anakku. Sedikit omongan dia. Tadi sama Tuhan, ya Tuhan. Sekarang, ya anakku. Coba bayangin kalau kita jadi Abraham. Belum ngomong udah nangis duluan pasti. Mungkin kita udah, wah ngeraung-ngeraung, anakku kamu akan begini, kamu akan begitu. Enggak. Dalam kata ya anakku, di situ ada sebuah rasa percaya Abraham. Pergulatannya dia. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak nggak curiga, dia tanya. Katanya mau sembayang, katanya mau membakar korban. Kambingnya mana? Saud Abraham, kan di dalam hatinya, ya kamu sendirilah kambingnya. Tapi kan nggak boleh tahu, nanti kabur Ishaknya. Tapi Abraham, perhatikan kata-kata Abraham. Ini mulut laki-laki teruji di sini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Tuhan akan kasih anak domba sebagai korban. Omongan laki-laki adalah sebuah doa. Maka di sini hati-hati nih yang laki-laki termasuk saya ya. Kalau ngomong tuh diayak. Kalau ngomong tuh difilter. Kalau ngomong tuh sampai misalnya ngomelin anak sampai kebun binatang keluar, ngomelin pasangan sampai wah yang jelek-jelek gitu. Kejadian loh, hati-hati loh. Maka kalau ngomelin istri, yang ngomelin yang baik-baik. Dasar banyak rezeki kamu gitu. Dasar istri terberkati kamu gitu. It happen. Itu akan terjadi. Demikian juga istri gitu ya. Kalau ngomelin suami itu yang baik-baik juga. Karena itu yang akan terjadi. Apa yang kita omongin itulah doa. Hati-hati. Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Dia percaya. Dia ngomong apa yang dia percayai. Kami akan kembali. Tadi yang pertama. Yang kedua. Tuhan akan menyediakan. Dan betul-betul terjadi. Tuhan betul-betul tiba-tiba mengirimkan seekor anak kambing. Yang tanduknya nyangkut. Lalu mereka kembali. Betul-betul. Sebetulnya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam menanti janji Tuhan, menanti kapan waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Keren bukan saudara-saudara pribadi Abraham ini? TOPBGT aja pokoknya. Sayangnya kita semua tahu Abraham itu waktu sekolah minggu dulu, Romo. Waktu ya diajarin dulu tapi nggak pernah dikenali secara lebih dalam lagi. Saya dari tadi kan cuma membaca, ya nggak? Saya belum menafsirkan loh. Saya hanya mengajak Anda untuk baca, nikmati ceritanya. Ternyata dengan membaca saja sudah ada begitu banyak inspirasi-inspirasi yang kita terima. Sayangnya kitab sucinya nggak pernah dibaca juga. Gimana inspirasinya boleh turun gitu. Itu Abraham. Luar biasa. Pribadi ini memang luar biasa. Apalagi nanti ya ketika Sarah mati. Ketika Sarah wafat, meskipun Abram itu punya istri namanya Hagar, tapi yang dicintai adalah Sarah. Apakah Anda tahu ketika Sarah meninggal, Sarah wafat, waktu itu mereka ada di Hebron, di tempat asing. Bukan di tanah tempat tinggalnya Abraham ya, masih di Hebron. Abram itu mencari tempat terbaik untuk makam istrinya. Itu bukti cinta dari seorang suami kepada istri yang dicintainya yang meninggal dunia. Dan apakah Anda tahu bahwa orang-orang Hebron waktu itu menawarkan sebuah tempat namanya Goa Makpela. Anda bisa baca itu di Kejadian bab 23 ayat 9.
Gua Makpela. Itu kuburnya masih ada sampai sekarang di Hebron. Itu orang-orang Hebron tahu nih Abraham ini orang asing. Ditawarin lah. Ini ambil aja gua ini. Guanya itu ada tamannya indah gitu ya. Abraham nggak mau. Abraham bilang aku akan beli tanah itu. Aku nggak mau makam buat istriku tuh pemberian orang. Tapi nanti ketika istriku sudah di makam kamu ngambil lagi tuh tanah. Problem nanti. Abraham mau meyakinkan bahwa tanah yang menjadi makam istrinya adalah tempat yang indah, yang bagus, tapi itu miliknya. Maka Abraham membayar berapapun harganya. Itu cinta seorang laki-laki kepada seorang istrinya. Cinta yang mungkin lebih dari cinta Romeo dan Juliet. Cinta yang mungkin lebih dari Ainun dan Habibi. Gua Makpela, tempat di mana Abraham memakamkan Sarah istrinya. Dan nanti ketika Abraham wafat, Abraham juga dimakamkan bersama Sarah istrinya. Itu saudara-saudaraku yang terkasih. Kisah tentang Abraham. Sementara tokoh kedua yang mau saya angkat berikutnya adalah Musa. Musa ini juga pribadi yang dibentuk sama Tuhan. Bentukannya juga mengerikan sebetulnya. Mengerikan dalam arti serius. Tuhan membentuk Musa itu dengan serius kok. Bukan dengan yang main-main, waktunya singkat. Musa, mungkin kita udah keracunan film The Prince of Egypt. Ya enggak? Mungkin kita yang nempel di kepala kita itu Musa yang di film kartun itu bisa membelah Laut Merah gitu ya. Musa yang bisa berdoa sama Tuhan. Ada mana, ada burung puyuh, ada air di Masa dan Meriba. Tapi di awal panggilannya, Musa itu nggak jauh beda sama saya dan juga Anda. Penuh pergulatan, the series of rejection. Dia menolak berkali-kali sama panggilan Tuhan. Itu yang terjadi kalau kita baca di kitab Keluaran bab 3. Keluaran bab 3. Di situ kita akan melihat kisah yang sangat panjang sampai nanti kitab Keluaran bab 4. Bagaimana Musa diproses sama Tuhan di awal panggilannya. Bayangin coba ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro, tiba-tiba dia melihat semak duri yang terbakar. Anda pasti pernah dengar kisah ini bukan? Kemudian suatu ketika Allah melihat Musa mau menghindari semak terbakar itu, Allah berfirman, Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat dan seterusnya. Lalu Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan seterusnya. Lalu setelah itu Allah memberikan rencana untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Itu kan sesuatu yang wow. Orang sampai dipilih oleh Allah terhadap sebuah tugas yang almost impossible. Harusnya Musa bangga dong. Tapi apa yang dikatakan Musa di ayat 11? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mungkin kalau kita baca pertama kali, Musa rendah hati banget. Musa humble banget. Musa itu nggak sombong. Dia tahu tugasnya berat, maka dia sangat rendah hati. Dia bilang, Tuhan, aku tuh siapa? Aku cuma remah-remah rengginang. Cuma ya remah-remah emping aja. Yang nggak ada harganya lah. Lalu Tuhan berfirman di ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan berjanji kepada Musa, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
dikasih janji, dikasih tanda. Itu kan sebetulnya sebuah dorongan buat Musa untuk percaya, untuk mengambil perutusan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Berkatalah Musa kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Sebetulnya Musa di sini sedang mengadakan sebuah penolakan, another rejections. Jadi begini, dalam tradisi Timur Tengah kuno, ancient Near East of tradition, itu orang yang lebih rendah nanya nama orang yang lebih tua, orang yang lebih punya pangkat tinggi, apalagi ini Allah, itu kurang ajar, nggak boleh, nggak sopan, itu tindakan melawan itu. Anda pasti ingat Manoah, itu bapaknya dari Simpson. Ketika istrinya ditampakkan malaikat, si Manoahnya nggak percaya gitu ya. Lalu Manoahnya bertanya, siapakah namamu? Wah, langsung malaikatnya marah. Apa urusanmu bertanya tentang siapa namaku? Dari kata-kata yang tadi, Musa bilang, sebetulnya dia nggak langsung nanya. Dia nggak bakal berani nanya sama Allah, siapa namamu ya Allah? Nggak berani. Dia cuman menggiring itu. Nanti kalau bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus kamu? Siapa namanya? Yang nanya kan orang Israel. Ini pinternya Musa sebetulnya. Dia kayak main biliar, tektok gitu loh. Dia nggak berani nanya langsung ke Allah, siapa namamu? Karena akan kurang ajar. Tapi dia menggiring opini. Nanti kalau Israel tanya siapa namamu, siapa? Maka itulah yang membuat Allah memberitahukan namanya. Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku. Itulah nama Allah orang Israel. Saudara-saudara bayangin ya. Allah itu sudah merendahkan diri serendah-rendahnya sampai seperti ini. Dia membiarkan dirinya dikenal, dikuasai, dipelajari oleh manusia. Ketika namanya itu terbuka, itu artinya gini. Anda pasti sering nonton film exorcism ya? Sering nonton kan ya? Ketika pastornya nanya sama orang yang kerasukan setan, what is your name? Betul? Sampai itu yang kerasukan menyebut namanya, langsung pastornya bisa menaklukkan. Karena itu tradisi Timur Tengah kuno. Kalau orang namanya sampai ketahuan sama yang lain, artinya dia bisa dikuasai, bisa mudah ditaklukkan. Ini Allah sampai mengungkapkan namanya siapa. Itu kan wow sebetulnya. Kemudian Allah melanjutkan lagi janji-janjinya panjang banget sama Musa. Tapi Musa di Keluaran bab 4 kalau Anda lihat. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kalau saya jadi Tuhan dalam hal ini, saya udah gregetan banget sama Musa. Ini orang udah tawar, dikasih, tawar, kasih. Masih juga nggak punya self confident gitu loh. Dia tetap nggak percaya, dia tetap nggak yakin. Dan parahnya, Musa bukan nggak percaya sama dirinya saja, tapi Musa nggak percaya sama Tuhan yang memberi dia kekuatan. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Itu yang seringkali menggoda kita. Bukan cuma kita nggak percaya sama diri kita, tapi kita membatasi kemahakuasaan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa tapi dibelenggu oleh pikiran-pikiran kita yang serba terbatas ini. Lalu Tuhan masih sabar, saudara-saudara. Tuhan bilang, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ya siapa suruh nantangin sih. Begitu ditunjukin, dia lari sendiri. Ini nih, Musa, bayangin saudara-saudara, keras kepalanya luar biasa. Jadi kalau Anda merasa Romo, I'm stubborn, masih kalah sama Musa. Karena yang dia kerasin itu Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan berfirman, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya.
Harusnya sampai di titik itu Musa langsung percaya dong. Oke Tuhan, saya percaya, saya terima perutusan itu. Harusnya begitu. Tapi mungkin belum. Tuhan lagi mengatakan, mana dia? Di ayat 6. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih seperti seluruh badannya. Jadi saudara-saudaraku, kalau Musa minta tanda, Tuhan kasih tanda. Udah dikasih. Tapi apa yang terjadi di ayat 10? Itu bikin kita gregetan. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak. Sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Sampai saat itu Tuhan masih sabar loh. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan? Jadi Tuhan mau ngomong, jangan takut, aku akan meletakkan perkataanku dalam mulutmu. Ini udah panjang ya, kita udah ngomong udah panjang nih, dari Keluaran bab 3 ayat 1 sampai pindah bab 4 ya, sampai ayat ke 10, 11, 12. Belum kelar ternyata. Kayak drama Korea, panjang bener. Ujungnya apa? Di ayat 13. Setelah Tuhan mencoba meyakinkan Musa berkali-kali, Musa bisa-bisanya dia ngomong, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Itu sih gregetan itu, saya pites itu kalau saya jadi Tuhan. Udah nantangin dijawab begitu. Sampai sebegitunya nyuruh orang lain lagi. Itu kan, maka di ayat 14, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Syukurin. Ya habisnya sih begitu banget. Maka Allah mengirim Harun untuk menjadi juru bicaranya Musa. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang terjadi setelahnya? Setelah Musa dan Harun menghadap tua-tua Israel di Mesir, menyampaikan rencana keselamatan Allah bagi mereka. Coba Anda lihat di ayat 31 bab 4. Lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Gampang banget percayanya tuh orang-orang Israel. So instant, so fast. Hati-hati dengan yang cepat-cepat, saudara. Hati-hati yang dengan semudah membalikkan telapak tangan, saudara-saudara. Karena nanti dalam perjalanan selanjutnya akan kelihatan siapa yang diolah, siapa yang belum sempat diolah. Bayangin dalam perjalanan, di awal ya, Musa susah banget buat percaya. Sampai pada akhirnya dia percaya juga ya. Orang Israel gampang banget percaya. No rejection, langsung langsung percaya, langsung sujud menyembah. Tapi nanti apa yang terjadi di padang gurun selama 40 tahun, bayangin coba. Musanya udah berubah menjadi seseorang pribadi yang baru. Orang Israelnya kebalikannya. Dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit dumel, dikit-dikit kritik, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit berantem sama Musa. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Musa menyaksikan orang Israel yang sulit sekali diajak percaya, sebetulnya Musa sedang melihat wajahnya sendiri. Betul? Jadi kalau Anda kesel sama orang, Anda nggak suka sama orang ya, sampai tanpa alasan lah, without any reason, pokoknya benci aja Romo, nggak suka aja. Hati-hati, jangan-jangan Anda sedang melihat kelemahan Anda, sisi buruk Anda dalam diri orang itu. Yang membuat Anda marah, nggak suka sama orang itu adalah, kok orang itu bisa santai-santai aja ya punya kelemahan kayak gitu? Kok aku tersiksa banget ya?
Itu dia. Makanya Anda tuh suka julid, suka sombong, suka sebel orang tanpa alasan. Karena apa? Secara sadar tidak sadar kita menemukan wajah kita di balik topeng-topeng mereka. Itulah yang dialami oleh Musa. Kalau Musa di padang gurun tetap sebagai Musa yang lama dulu, itu orang Israel mungkin nggak sampai ke tanah terjanji. Musa bertransformasi. Aku nggak bisa begini terus. Aku harus berubah supaya aku bisa membawa bangsa ini keluar dari Mesir dan keluar dari padang gurun. Karena orang Israel adalah orang yang susah banget ya. Di padang gurun itu mengerikan. Anda tahu namanya Pihahirot, tahu nggak? Pihahirot itu Anda bisa temukan di Keluaran bab 14. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani, Pihahirot. Jadi singkat cerita, setelah Allah menaklukkan Firaun bersama dukun-dukunnya di Mesir dengan 10 tulah, pada akhirnya Firaun menyerah. Udahlah, pergi sana deh, dibebasin. Lalu tiba-tiba ketika orang Israel sudah berjalan keluar, Firaun berubah pendapat, mengejar orang-orang Israel dengan pasukan berkudanya. Yang namanya orang Israel di padang gurun, saudara-saudara, itu jumlahnya ratusan ribu. Siapa di sini yang pernah mimpin ziarah misalnya? Itu aja rempongnya setengah mati, bukan? Ngurusin orang itu, waduh, udah 10, 20, 30 orang. 10 kepala, 10 kemauan. Betul apa enggak? Maunya begini, maunya begitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa ke sini dulu, enggak ke situ dulu? Repot. Tapi yang dibawa oleh Musa ini ratusan ribu. Dari anak bayi yang baru lahir sampai orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek yang mau meninggal aja juga ikut diangkut. Dari kambing, domba, domba yang sedang hamil aja diangkut. Semuanya. Jadi itu rempongnya seperti apa bisa kita bayangkan. Lambatnya seperti apa. Ya kali aja padang gurun itu kayak food court, apapun ada. Ya namanya padang gurun kan, ya kalau mau makan ya tanam dulu. Kalau mau cari sumber air ya gali dulu. Ya kali kayak di Indonesia. Bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan garam akan menghidupimu. Itu lagu Indonesia. Saking kayanya itu tanah air kita. Tapi ini padang gurun, Chinese food aja kagak ada. Kagak ada di sono. Kalau mau makan ya tanam dulu. Ya kali nyebar biji paya gitu ya kayak di Indonesia 3 bulan langsung keluar payanya. Ini padang gurun gimana? Mau nyembelih kambing dombanya baru lahir emang harus bisa dimakan. Digedein dulu pastinya. Maka 40 tahun itu berjalan di padang gurun itu ya reasonable. Nah, ketika mereka baru keluar dari Mesir, tempat pertama yang mereka singgahi ketika orang Israel berkemah, bisa dibayangin kemahnya berapa ribu kemah. Orangnya ratusan ribu, kemahnya berapa deh? Pikirin aja deh. Taruhlah satu kemah 5 orang, 6 orang. Ya pasti itu aja udah ribuan kemah ya. Masang kemah, bongkar kemah, emangnya cepat. Kemudian mereka sampai di tempat yang namanya Pihahirot. Yang terjadi adalah di depan mereka ada laut yang tidak bisa diseberangi. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar dengan pasukan berkudanya, siap membunuh, menghancurkan orang-orang Israel. Kiri kanannya tebing-tebing tinggi yang nggak bisa dipanjat. Gali tanah, ya bunuh diri. Naik ke atas nggak bisa. Saudara-saudara yang terkasih, Pihahirot adalah simbol orang yang hidup dalam keadaan terjepit dalam rencana Tuhan. Itu dia. Karena orang Israel dalam rencana Tuhan dong. Dibebasin dari Mesir. On the track dong. Tapi mereka sampai di sebuah tempat namanya Pihahirot. Ingat tadi, rencana Tuhan sempurna. Tidak pernah gagal. Nah, orang Israel ketika di Pihahirot langsung berkeluh kesah. Emangnya nggak ada apa kuburan di Mesir sampai kami harus mati di tempat ini? Itu kan nyinyir sebetulnya. Udah kami bilang di Mesir jangan ganggu kami.
Udah biarin aja kami bekerja kepada orang-orang Mesir. Kenapa engkau meyakinkan kami untuk bisa keluar dari Mesir? Buat saya sih itu udah too much. 10 tulah seolah-olah nggak berarti. Keajaiban-keajaiban Tuhan yang mereka alami seolah-olah menjadi pepesan kosong belaka. Dianggap murah, dianggap dilupakan dengan segitu cepatnya. Tapi saat orang Israel dalam rencana Tuhan mengalami deadlock seperti itu, Tuhan menyuruh Musa untuk angkat tongkatmu. Lalu laut menjadi terbelah, orang-orang Israel bisa melewati laut itu. Saudara-saudara, siapa di sini yang pernah mengalami deadlock dalam hidupnya? Stuck, Romo. Kalau stuck in the richness, wah, mudah-mudahan Romo stuck aja terus. Kayak happy, stuck in happiness ya forever and ever kalau bisa. Tapi stuck in trouble. Udah usaha Romo, udah. Doa udah, novena apapun udah. Usaha ini, coba ini udah. Usaha coba itu udah, tapi kok kayaknya nggak gerak. Itu, Anda sedang ada di Pihahirot. Keadaan terjepit serba salah. Jawab dalam hatimu saat ini sama Tuhan. Yes, God, I'm stuck. Stuck in love. Stuck with my family. Stuck with my problem. Tapi ingat, di mana Anda sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Orang Israel stuck itu dalam perjalanan rencana Tuhan menyelamatkan loh. Stucknya Israel pasti bukan stuck yang selama-lamanya. Bukan itu tujuan akhir hidup kita. Menjadi stuck in our problems. Tuhan cuma mau mengajak orang Israel untuk percaya. Percaya. Tuhan selalu akan buka jalan. Ini sebetulnya yang kita berdarah-darah bukan dalam hidup ini. Ya kan hidup itu kan nggak semulus, nggak selancar ngomongannya Romo Yosef. Nggak seenak dengernya omongannya Romo Yosef. Ya kalau kita ngerasain sendiri ya beda jauh pasti. Saya bisa ngomong begini bukan berarti hidup saya lancar-lancar kayak Metro Mini ya. A lot of troubles in my life. Banyak PR juga, banyak tugas juga, banyak tantangan juga, banyak hambatan juga. Tapi one by one, satu persatu, ketika kita mau berpegang pada janji Tuhan sempurna untukku. Janji Tuhan tidak pernah gagal untukku. Janji Tuhan akan selalu ya dan amin untukku. Problemnya, Romo, janji Tuhan yang mana sih? Itu problem pertama. Kita nggak tahu janji Tuhan buat kita apa. Maka gimana? Apa yang mau kita perjuangin? Orang janji Tuhan aja kita nggak tahu. Kalau kita mau perang, kita nggak tahu perangnya sama siapa, perangnya kita nggak tahu. Cuman angkat senjata gitu, pergi ke medan perang, tapi kita nggak tahu musuhnya siapa, musuhnya di mana, kekuatannya bagaimana. Maka dalam memahami janji Tuhan, pertama-tama coba duduk dalam diam, dalam pergulatanmu. Coba Tuhan mau ngomong apa untuk hidupmu? Pernah nggak kayak gitu? Diam-diam, nggak usah banyak ngomong. Tuhan, aku udah kelewat banyak ngomong. Engkau mendengarkan. Sekarang gantian Tuhan. Engkau yang berbicara, aku yang mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Itu. Let it be. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Coba Tuhan ngomong apa sama Anda? Dalam doa Anda. Secara pribadi. Karena tiap-tiap orang kan beda. Janji Tuhan itu bisa beda-beda. Apa? Tuhan mau aku kayak gimana? The best version of me. Tuhan maunya apa? Tuhan mau mengutus aku apa? Nyuruh aku apa Tuhan? Tahu nggak? Kita disuruh kasih kerjaan ngerjain PR, tapi kita nggak tahu PR-nya yang mana. Itu kan trouble sebetulnya. Ketika orang-orang pada ngerjain PR, kita, loh, emang ada PR tuh? Oh, aku nggak tahu. Ternyata IPR-nya yang halaman sekian misalnya. Do your homework. Janji Tuhan apa untukmu? Yang kedua, do your homework. Kerjain PR-mu. Jangan ditinggal, jangan lari.
Jangan nyerah. Susah nggak susah, kerjain. Usaha dulu aja yang penting. Selesai nggak selesai ya kumpulin gitu. Lalu yang ketiga, coba. Kita itu kan bukan soal kayak petani gitu ya. Ada sawah kita cangkulin, tiap hari kita cangkulin, terus dipanen, terus dimakan gitu ya. Lalu tiba-tiba petaninya menyangkul sawahnya sampai tua, kan nggak kayak gitu. Sadarlah, ketika kita mengerjakan PR itu, dalam perjalanan itu, kita bertransformasi. Ini, seorang petani kalau cuman dia nyangkul, panen, terus makan, dia hidupnya stuck. Tapi dia melihat, weh gara-gara sebidang tanah ini, aku bisa nyekolahin, nguliain anak-anakku sampai jadi orang. Misalnya kayak gitu. Jadi, how God transform our life. Seorang anak petani bisa jadi dokter ya karena bapaknya betul-betul mengusahakan sepetak tanah. Jadi lihat bagaimana Tuhan mentransformasi kita dalam pergulatan-pergulatan kita dalam perjalanan ini. Mungkin kalau yang dulu masih gadis remaja gitu ya, masih glowing, ya sekarang kalau ada kerut-kerutnya ya berarti kan grow up. Berarti kan aku bertumbuh, tapi kan pasti bukan cuma fisik doang, tapi rohaninya, rasa percaya dirinya, imannya, relasinya sama orang lain, itu juga harus berkembang. Dan syukuri itu. Thank be to God, how great thou art. Betapa Tuhan baik ya ternyata ya sama saya. Dalam jatuh bangun saya, gagal, pernah marah, pernah kecewa, pernah benci sama Tuhan. Kenapa Tuhan engkau mengambil orang yang aku sayangi? Kenapa Tuhan bikin aku bangkrut? Kenapa? Whatever, and so ever. Coba temukan bagaimana diri kita bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh tambah kiloan di timbangan ya Ibu Bapak ya. Yes, Father, I'm growing. Tapi itu tambahnya di timbangan. Tiap kali makan nambah, geser. Bukan cuma itu. Tapi tentang diri kita. Tentang diri kita di hadapan Tuhan. The real me. Siapa diri kita sejatinya, sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sih sebetulnya? Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan maunya apa? Itu saudara-saudara yang bisa saya berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan ini membantu Anda semua. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Anak-anak yang mencoba untuk duduk diam, tenang. Mendengarkan sabda-Mu, mengolah sabda itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tuhan, ada begitu banyak masalah yang ada dalam kehidupan kami. Tapi kami juga tidak mau menutup mata. Ada begitu banyak juga kebaikan-kebaikan-Mu yang kami terima sampai hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari pengalaman-pengalaman kami. Betapa Engkau selalu menyertai kami, Kau menolong kami. Kuatkan kaki kami Tuhan ketika kami mulai lemah. Beri kami semangat hidup yang baru dari Roh-Mu sendiri. Ketika kami mau menyerah dan putus asa, mau mundur. Tuhan, jadilah kekuatan kami, perisai bagi kami, kekuatan bagi anak-anak-Mu ini. Sampai suatu saat nanti kami boleh melihat indahnya kasih-Mu Tuhan, kasih yang sungguh menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, berkati kami anak-anak-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.